Siapa boleh bilang dirinya frugal? Sejauh mana saya harus hidup hemat sampai saya bisa bilang saya ini frugal living? Kita bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk support channel ini. Jadi baru-baru ini ada seorang creator di TikTok yang sharing tentang journey dia menjalani hidup frugal. Ini ada tren konten kayak gini kan, kalau saya nggak XXX maka saya nggak akan YYY gitu. Jadi biasanya orang pakai buat kalau saya nggak kerja di perusahaan ini saya nggak akan tahu bahwa bla bla bla, terus ada foto gitu, slide foto. Nah formatnya kontennya seperti itu. Nah dia pakai format itu untuk ceritain journey frugal livingnya dia. Dia bilang kalau saya nggak frugal living saya nggak akan. Nah terus slide saya selanjutnya tuh menceritakan achievement milestone dia lah selama mungkin 6-7 tahun ke belakang, karena dia ada cerita 3 tahun kemudian dia beli mobil, 5 tahun kemudian dia beli rumah, mirip-mirip sama kami sebenarnya journey-nya gitu. Which is sebenarnya buat aku setelah lihat kontennya ini, kalau teman-teman mau cari kontennya udah di delete sama kreatornya, jadi mungkin kalau ada yang re-upload boleh share di komen di bawah. Buat aku cukup harmless gitu kontennya, sebenarnya ya orang lagi seneng aja sharing tentang hidupnya dan milestone hidup gitu. Tapi entah kenapa orang-orang berfokus pada gaji yang dia ceritakan di awal. Dia punya gaji 3,5 juta, dia bilang. Masa sih? Kemudian orang-orang mulai mempertanyakan gitu. Masa sih 3,5 juta bisa kamu 3 tahun beli mobil, 5 tahun beli rumah, mobilnya cash gitu. Dia bilang 3 tahun beli mobil cash bekas, terus 5 tahun kemudian beli rumah KPR gitu ya. Iya, karena katakanlah 100% uangnya ditabung pun 3,5 juta. Ya ini asumsi tentunya dalam 3 tahun tidak ada kenaikan gaji gitu ya. Ya ini kan asumsi 3,5 juta semuanya total 100% ditabung, 3,5 juta kali 12 bulan kali 3 itu kurang lebih tadi 126 juta buat beli mobil cash. Sebenarnya ya bisa sih gitu kan, tapi kan ya hidupnya pakai apa hidupnya gitu. Terus pakai apa gitu ya. Banyak asumsi lah ya, hidupnya terus pakai apa, terus ada kenaikan gaji apa enggak dalam kurun waktu 3 tahun itu. Iya. Dan sehemat apa sih si orang ini harus dan sehemat apa sih si orang ini kok sampai bisa kebeli mobil cash ya, mungkin butuh 100 jutaan kurang lebih gitu ya dalam waktu 3 tahun menabung. Jadi banyak asumsi lah yang dia nggak ceritain. Iya. Tapi masalahnya yang bikin orang kesel itu apa? Saya juga sama bingung ya nih. Untuk ibu-ibu gaptek di sini sama. Saya juga gaptek ya, tidak main TikTok. Jadi iya saya juga penasaran. Jadi orang sebel itu kenapa? Oke, jadi konten ini kan dia ngikutin format konten yang udah trending gitu. Jadi kalau nggak XXX, gue nggak akan YYY yang tadi gitu. Jadi di dalam format konten ini tuh yang diceritain tuh cuman milestone-nya aja sebenarnya. Dimana dia beli apa dalam perjalanan, dia bisa healing, bisa sama keluarganya sebulan sekali, dia bisa antar anaknya sekolah yang bagus segala macam. Emang nggak ada ruang di template-nya untuk menceritakan privilege-nya dia. Nah, privilege ini mungkin yang nggak diceritain, jadi orang-orang udah emosi duluan, udah ngerasa kayak mana mungkin lu 3,5 juta, lu tabung semua pun selama 3 tahun 5 tahun, emang iya bisa kebeli itu semua gitu, kayak gitu. Jadi nggak masuk hitungan buat orang-orang. Nah jadi mungkin ada privilege yang nggak diceritain dan hal-hal lain yang juga for the sake of making content ya, dramatisir tadi yang Klo bilang, dia nggak masukin ke dalam kontennya gitu. Jadi sebenarnya orang-orang sebel karena ceritanya dia too good to be true. Jadi kayak bohong lu mah gitu kan, kayak cuma cari sensasi doang gitu. Lebih ke situ atau ke video-video berikutnya yang sebenarnya menceritakan sebenarnya dia tuh dari keluarga yang mampu anyway, jadi 3,5 juta itu ya mungkin maksudnya dia nggak perlu buat dia hidup gitu ya, ada orang tua yang memberikan dia rumah, makan masih sama orang tua dan sebagainya. Jadi yang bikin sebelnya itu juga atau gimana? Sebenarnya dua-duanya bikin sebel sih, cuman mungkin yang pertama-tama annoy people adalah dia nggak ceritain semuanya, jadi too good to be true tadi gitu, kelihatannya smooth aja hidupnya, dan begitu diceritain, ternyata lu punya support dari orang tua, lu punya apa, lu punya suami lu kerja juga apa gimana kalau nggak salah gitu. Jadi akhirnya tambah emosi lah netizen di TikTok gitu, sehingga nih orang akhirnya
bikin minta maaf segala macam. Oke, gitu. jadi netizen emosi karena lu so-soan ngomong frugal living padahal emang lu orang kaya aja gitu ya Pak. Emosinya Ya, dan aja emosinya gitu. cukup parah loh. Jadi sampai nyangkut hal-hal yang personal kayak berat badan si mbaknya ini, dia orangnya kurus gitu ya. Terus orang-orang pada komen gitu, "Mbak kurus banget Mbak, karena kurang makan ya, pasti karena hidup frugal gitu." Terus bajunya kedodoran tuh karena terlalu kurus gitu. Jadi bobo kurus gitu. Terus bawa anaknya nggak dibeliin baju baru ya pas lebaran gitu. Jadi orang tua medit banget. Jadi kemana-mana, terus nyerangnya udah Personal. menyakiti perasaan. Jadi kayak kok jadi begini gitu. Ya padahal dia harmless gitu ya, maksudnya mungkin kan dia mau cerita, ya dia merasa itu sesuatu yang patut diceritakan ya, mungkin dari point of view-nya dia gitu. Dan apakah salah gitu kalau misalkan oke, gaji gue 3,5 juta tapi ternyata gue quote unquote banyak backing nih, ternyata orang tua gue privilege, ternyata suami gue kerja, jadi ternyata gaji gue naik ya, pokoknya intinya gaji gue 100% emang bisa gue tabung dan gue beli mobil. Apakah itu sesuatu yang salah gitu, dan apakah salah dia menganggap dia sudah frugal hidup seperti itu? Sebenarnya itu kan yang mau kita bahas hari ini. Ya, jadi sebenarnya ini juga masih berkelanjutan kali ya dari video kita minggu lalu yang tentang si Pete Eden nih. Nah kan cuman bedanya nih, Pete Eden ini kan emang frugal, terkenal frugal, 20-30 tahun dari hidupnya tiba-tiba jeder beli Tesla gitu ya. Dan Teslanya baru gitu ya. Dan orang-orang kan langsung criticizing dia, katanya lu frugal tapi kok lu hidup foya-foya gitu. Nah mungkin sebaliknya di cerita kali ini adalah si creator TikTok ini yang mungkin dari keluarga yang mungkin ya udah intinya dia mampu gitu. Mungkin menurut dia udah frugal gitu, tapi netizen merasa itu mah bukan frugal, emang lu mampu aja gitu, memang lu banyak support aja financially dari mana-mana gitu, jadi ya gaji lu pantas lah kagak kepake 100% dan bisa beli mobil tuh pantas-pantas aja gitu, lu jangan ngaku-ngaku frugal. Nah sebenarnya kita juga sering dapat ya mungkin criticize seperti itu ya, gitu, komen-komen seperti itu. 1-2 kali iya, jadi mungkin first of all benang merahnya dari cerita si Pete Eden ini dan cerita si ibu kreator tadi adalah ya frugal itu is about mindset kali ya. Maksudnya kita susah bilang si A ini udah frugal, si B ini udah frugal apa belum, karena nggak ada standar ya, nggak ada tolak ukurnya, nggak ada standar, betul. Jadi contoh waktu saya pertama kali mulai kerja, waktu itu gaji saya 5 juta tapi saya harus support 2 orang tua, adik saya 2 waktu itu, 1 kuliah 1 SMA. Ya itu karena papa sudah tidak berpenghasilan sama sekali dari waktu saya SMA dan tidak ada tabungan sama sekali. Jadi ya udah saya harus support 4 orang dengan gaji saya fresh grad. Dan walaupun sudah jauh lebih frugal dari hari ini, bener-bener yang jarang banget makan keluar, bahkan di gerobakan pinggir jalan pun hampir nggak pernah, bener-bener selalu bawa bekal, bener-bener selalu naik kendaraan umum, busway-nya kalau pakai baik kejarnya yang sebelum jam 7 biar yang cuma 2.000 rupiah. Jadi bener-bener hidupnya saat itu jauh lebih frugal dari hari ini. Tapi kalau ngomongin nabungnya itu palingan cuma 5%. Nah, kalau lagi ya 5%, 8%, 10%-nya juga udah hebat banget gitu. Jadi susah gitu ya kalau mau mengaitkan frugal dengan berapa banyak persentase yang bisa ditabung. Karena misalkan hari ini kami berdua walaupun sudah tidak sefrugal 10-15 tahun lalu, tapi yang persentase yang bisa ditabung jauh lebih banyak karena gitu penghasilannya, sudah jauh meningkat. Dan itu mungkin kita pernah dengar nih ada satu orang misalkan si A, dia ya udah gajinya fresh grad gitu ya, dan dia frugal banget mungkin dengan cara bawa bekal tiap hari. Terus ada lagi si B gitu kan, si B itu mungkin gajinya mungkin wah udah fantastis lah, 100 juta let's say mungkin, tapi dia merasa dia frugal dengan dia makan di kantin gitu. Jadi kan maksudnya levelnya itu beda gitu ya, bisa jadi karena level income-nya berbeda, level expense-nya itu juga berbeda gitu. Mungkin buat si A yang dengan gaji fresh grad, walaupun di kantin pun dia nggak bisa afford gitu ya, dia harus bawa bekal tiap hari. Tapi buat si B yang gajinya udah mungkin ratusan juta tadi, buat dia udah nggak make sense gitu untuk masak sendiri di rumah, karena ya mungkin dia sibuk banget kan, dia udah jadi pimpinan di perusahaan besar. Jadi buat dia ya udah beli makanan itu udah solusi ya, tapi beli makannya dia versi dia menurut dia paling murah ya di kantin gitu kan. Mungkin ada orang bilang kenapa lo nggak beli di warteg aja, warteg mungkin bisa lebih murah. Well ya kita nggak pernah ngejudge gitu, kita nggak bisa judge personal apapun choice-nya dia gitu. Kan Iya betul, jadi frugal itu mungkin ya pilihan hidup masing-masing.
Dan yang bisa mendefinisikan ya akhirnya masing-masing gitu. Kita nggak bisa bilang kok lu ngaku-ngaku frugal padahal masih makan di kantin ya. Well, buat kacamatanya dia, perspektifnya dia, dengan waktu yang dia punya, dengan income yang dia punya, dengan mungkin standar kesehatan yang dia punya gitu ya, itu udah frugal gitu buat dia. And who are we to judge gitu ya. Jadi balik lagi semua tentang bukan genset ya, mindset. Mati lampu ya kalau genset. Mati lampu kalau genset. Gimana cara kita berpikir, cara kita melihat situasi kita gitu kan. Gimana caranya kita make the most economical sense of economical sense, maksudnya pilihan yang paling masuk akal secara ekonomi. Jadi bisa juga kita beli misalkan sebenarnya sepatu yang harganya 3 kali lipat dari harga sepatu yang biasa kita beli gitu, kita upgrade. Tapi sepatu yang harganya 3 kali lipat ini last longer, dia bisa tahan sampai 10 tahun dibandingkan sepatu biasa yang kita beli yang murah-murah aja, pakainya setahun udah jebol gitu. Jadi sebenarnya susah gitu loh untuk mendefine siapa lebih frugal dari siapa gitu, karena nggak cuman soal siapa lebih hemat beli barang paling murah, tapi gimana kita bisa get the most value dari apapun itu gitu ya yang kita nikmati dalam hidup ini dengan uang. Betul. Gitu. Dan value itu ya again balik lagi personal gitu ya. Maksudnya buat satu orang value satu sepatu ini ya udahlah nggak suka gue ada, dan mungkin buat orang lain value sepatu ini this is my dream shoe gitu ya, gue rela deh nabung berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun karena gue suka itu sama sepatu itu. And again who are we to judge gitu kan, karena kan tiap orang ya punya value yang berbeda gitu. Yang penting ujung-ujungnya ujung-ujungnya kita bertanggung jawab terhadap pilihan masing-masing dan nggak nyusahin orang lain. Sebenarnya kan 2 itu aja gitu ya. Nah terus masuk ke poin kedua, frugal living itu bukan soal kita adu-aduan siapa yang lebih susah. Jadi di dalam komen-komen TikToknya si mbaknya ini banyak yang juga ya bilang gitu, kalau cuman segitu mah lu mah bukan frugal, masih gua dong lebih, lihat gua dong, gua lebih susah lagi karena gua begini gitu. Dan gak usah jauh-jauh ke TikTok mbaknya, sebenarnya juga di video kami yang viral, beberapa video YouTube, coba nanti teman-teman lihat yang view-nya sampai ratusan ribu atau jutaan. Nggak ada sih yang jutaan ya, ulang deh. Ngarep ya. Video ulang. Ngarep ya. Iya, jadi si banyak juga jeleknya kalau kita viral tuh banyak orang nggak kenal kita datang nonton dan komen yang enggak gitu. Ya, karena mereka cuma nonton ya satu episode. Satu itu doang, mereka nggak tahu kita siapa gitu. Jadi ya udah dia ngomong sesuka-suka dia gitu. Dia bilang kalau frugal kenapa mobilnya 2? Padahal mobil 2 waktu itu diparkir tuh mobil pinjaman dari brand buat konten dan lain-lain lah gitu. Jadi kenapa mobil VW? Gitu. Nah, kenapa mobilnya VW? Kenapa nggak Karimun gitu? Jadi sebut merek. Tapi misalkan itu pilihan balik lagi ke poin saya pertama tadi gitu. Frugal living itu mindset, dan yang poin kedua kita bukan soal adu-aduan lebih susah siapa atau lebih nggak spending siapa. Betul, gitu ya. Betul, karena bisa jadi tadi yang Klo bilang ya, seorang manager gitu atau upper level eksekutif di sebuah perusahaan corporate, dia tuh kalau dihitung hourly-nya misalkan sejam, kalau gajinya dibagi rata gitu, bagi 5 hari kerja seminggu, 8 jam kerja sehari, bisa-bisa dia tuh sehari udah make 1 juta 2 juta rupiah per jam gitu. Jadi nggak make sense kalau dia dalam sejam dia yang begitu berharga itu dia masak sendiri. It would actually be less economical buat dia untuk masak sendiri dibandingkan dia beli gitu di kantin dengan harga mungkin 20.000 30.000. Buat dia itu udah lebih hemat jatuhnya gitu. Karena income dia udah gede banget gitu. Di sisi lain ya tadi Klau bilang buat fresh grade yang bawa bekal lebih hemat gitu. Iya. Jadi ya balik lagi ini juga kayaknya baru di-share nih mungkin di video 2 minggu lalu ya. Frugal living itu juga bukan tentang memilih untuk hidup sengsara. Justru enggak gitu ya. Kita justru memilih untuk hidup bijaksana berdasarkan budget yang sudah di-set gitu. Karena sekarang gini deh, kita kan semua hidup cuma 1 kali ya. Siapa sih yang mau hidup sengsara gitu ya? It's gonna be such a pitiful and mubazir gitu ya hidupnya gitu. Kalau misalnya kita hidup tapi nggak ada joy coming out of it. Menurut saya semua orang harus menemukan joy-nya gitu. Tapi yang mungkin sekarang juga jadi salah adalah banyak orang yang mengasosiasikan joy itu dengan konsumtif, perilaku konsumtif. Padahal enggak ya. Joy itu kita bisa kok hidup hemat, hidup frugal itu tapi tetap joyful gitu ya. Tentunya makanya harus tahu prioritas gitu ya. Nggak bisa kita mau semua. Tetap harus ada budget.
boleh nggak orang frugal punya mobil bagus? Ya boleh kalau emang udah dibudgetin, kalau memang dia rela hemat-hemat di pos-pos yang lain tapi dia mau punya mobil bagus ya emang kenapa gitu kan, dia toh dia nggak nyusahin orang lain gitu kan, dia sudah bertanggung jawab dengan pilihannya. Atau misalkan orang frugal mau jalan-jalan ke Eropa naik bisnis kelas, apakah boleh? Ya boleh aja gitu ya, lagi-lagi kalau dia sudah menabung dan sudah membudgetkan. Karena pada akhirnya frugal itu bukan tentang hidup sengsara atau hidup sedih gitu ya, kayak semua serba nggak ada, semua serba jelek, semua jadi serba nggak berkecukupan. Enggak, justru kan frugal itu hidup hemat, hidup diatur gitu biar justru semuanya cukup gitu kan. Jadi justru salah ya gitu yang mindset yang bilang hidup frugal itu sengsara gitu ya. Enggak kok gitu, we just pick our battle, mau sengsaranya di mana tapi kita ada juga gitu ya joyfulnya. Nah, poin selanjutnya adalah bukan soal siapa yang punya privilege atau nggak punya privilege. Jadi kami juga sering dapat cibiran seperti ini gitu, dimana kalian mah karirnya berhasil, kalian mah content creator, banyak banyak uang lah gitu, banyak stream of income lain dan sebagainya gitu. Tapi it wasn't always like this. In the beginning it wasn't always like this. Kalau kalian lihat kami 10-12 tahun lalu ya kami typical fresh grad lainnya gitu. Kami juga ngerjain kerjaan clerical, kami harus masuk kerja 9 to 5 gitu ya, ngabsen dan segala macam, lembur juga ngerasain itu semua. Jadi privilege itu ada yang memang kita born with it, ada yang kita acquire over time gitu. Kalian bilang Kosem enak sekarang punya follower banyak di Instagram dan YouTube ya. Memang ada faktor enaknya, ada faktor nggak enaknya gitu. Dan sesuatu yang dalam tanda kutip enak ini kan ada journey ya untuk mencapai gitu. Bukan satu hari awan-awan di langit terbuka kemudian tangan Tuhan turun bawa kasih handphone gitu. Saya melihatlah ini follower kamu sekarang 100.000 di YouTube gitu jepret gitu. Itu kan tidak gitu ya. Kita juga belajar algoritma tuh seperti apa. Bahkan sekarang nih gitu, aku merasa aku harus ngejar ketinggalan nih dari creator-creator yang lebih muda, yang lebih bisa main di video gitu ya. Aku by nature nggak terlalu video person gitu, lebih ke nulis sebenarnya. Tapi belakangan karena algoritma berubah juga harus belajar konten. Jadi sebenarnya privilege ini juga it's a tricky area gitu untuk dibahas, karena nggak semua yang kemudian punya privilege terus dia pasti akan menyia-nyiakan privilege itu atau pasti hidupnya gampang-gampang aja karena dia udah punya privilege gitu. Dan Simba ini juga kena gitu. Jadi dia ya itulah dibilang gaji lu kan naik, terus suami lu kan kerja juga, ada setoran ke lu bersih gitu. Jadi ini yang kami juga gatel gitu untuk bahas itu. Kalau gimana? Gimana ya, kan kalau saya pribadi saya datang dari sandwich generation tadi gitu ya, maksudnya memang saya datang bukan dari privilege background. Memang sih jujur ya, ini jujur kadang-kadang dulu jujur nih growing up sempet sih kayak ngerasa iri gitu ya sama mungkin teman-teman atau sepupu yang lebih privilege atau yang mungkin lebih mapan orang tuanya jadi bisa kasih ini itu ya. Tapi makin kesini makin growing up justru ya memang ngelihat growing up with family yang punya uang is one thing gitu, tapi habis itu orangnya mau gimana gitu, mau hidup benar, mau sekolah baik-baik, mau kerja baik-baik, mau nabung. Karena ada juga gitu dari keluarga privilege anaknya bisa jadi anak baik-baik gitu ya, yang benar-benar belajar, benar-benar kerja, membangun karir dengan baik, itu ada gitu ya. Tapi ada juga nih yang dari keluarga privilege justru ya dia menyanyiakan gitu ya, justru take things for granted gitu ya, dia nggak belajar benar-benar, dia nggak kerja baik-baik, jadinya justru mungkin the family wealth, harta keluarganya habis di dia gitu. Ada juga cerita yang sedih seperti itu gitu ya. Ada juga yang nggak happy dengan privilege yang dia terima, dia harus mewarisi perusahaan bapaknya, padahal dia sebenarnya pengen jadi fotografer atau hidup sederhana dan lain sebagainya gitu ya. Iya benar-benar, karena ada nih teman SMA yang papanya punya kerajaan distribusi bahan bangunan gitu, tapi dia maunya jadi fotografer dan dia justru terbeban gitu ya dengan harus mewarisi bisnis papanya. What I was trying to say is everyone can be frugal gitu, doesn't matter your background. Mungkin kalau memang kayak kepepet kayak saya gitu ya mungkin I have less choice gitu. Ini kalau gue kagak frugal ya itu sama aja kayak gue bunuh diri gitu ya. Tapi buat orang yang privilege and have the options not to live frugally, menurut saya dengan mereka memilih gitu untuk hidup frugal, I think that's a very brave choice gitu ya. And it's very
terpuji gitu iya, ya. it's very good of him or her gitu yang datang dari privileged family tapi tetap berusaha untuk mengkontrol rasa cukupnya, untuk tetap bisa menghargai uang yang ada gitu. Itu I think that's not an easy thing to do gitu ya. Dan kami sebagai parent juga bertanya-tanya gitu ya, gimana caranya parenting seperti itu, karena one thing for sure, walaupun Hana lahir di kondisi keuangan yang jauh lebih baik dari waktu kami dulu kecil, kami nggak mau Hana tumbuh jadi anak yang boros gitu, yang tidak bisa menghargai kerja keras, disiplin, dan itu kan challenge ya gitu. How do we teach privileged kids about valuing money, hard work, disiplin, nabung, proses. So I think everyone can be frugal, doesn't matter their background, privilege or not gitu. Karena yang penting kan ya itu tadi, mindsetnya, actionnya seperti apa gitu ya. Well, and ya udah gitu, maksudnya kalau kita dengerin ngomongan orang pasti selalu nggak ada habisnya ya gitu. Kalau misalkan orangnya backgroundnya nggak mampu gitu dan dia hemat, dibilang emang lu nggak hemat apa, emang lu nggak mampu aja gitu kan. Atau misalkan kalau mampu juga lu pasti nggak kayak gitu. Atau misalkan dia backgroundnya wealthy gitu ya, orang tuanya wealthy lalu dia hemat, ntar pasti dikatain ada, bukan pasti ya, ada aja orang yang bilang lu mah pelit aja gitu, orang tua lu orang mampu kok, ngapain sih hidup kayak gitu. Terus di satu sisi misalkan kalau dia foya-foya, ntar juga ada yang bilang gitu ya, lu mah nggak menghargai hasil kerja keras bapak lu ya. Intinya akan serba selalu salah lah aja ada komentar orang-orang mau gimana pun kita ya. Tapi kan yang again ya, yang tahu kondisi keluarga kita sendiri, dan ya kita yang bertanggung jawab pada kita yang bertanggung jawab untuk hidup kita sendiri pada akhirnya gitu. Betul. Ini mungkin ini food for thought aja ya, karena mungkin nggak semua ada di level yang ini gitu. Tapi kalau kalian ingat Grand Sabatir mungkin 2-3 video yang kemarin tentang 7 level financial independence, itu ada orang-orang yang udah di level 6, level 7, yang mana uang udah nggak jadi masalah gitu. Nah, ya bisa dibilang kami to some extent kami punya freedom lah untuk misalkan pendidikan Hana gitu kan, bisa pilih sekolah yang agak bagus dikit atau sekolah yang agak biasa aja, mau yang internasional pun kami bisa gitu kalau kami mau maksain sebenarnya gitu. Tapi justru ini create another problem. Tapi justru ini create another problem di mana kami punya terlalu banyak pilihan sehingga kami jadi bingung gitu untuk memilih mau yang mana gitu. Ya, it's a good problem to have, but it's still a problem yang mungkin sehari-hari kami dulu nggak bayangin gitu. Kami dulu waktu masih meniti karir pelan-pelan dari bawah, merasa cuma lihat ke atas, enak ya jadi orang kaya gitu. Dengan ignorannya ya kita bilang kaya gitu. Padahal the word itself has so much meaning gitu ya. Jadi orang kaya enak. Bisa beli apa aja, ngapain aja gitu. Tapi the fact that kamu bisa ngapain aja itu jadi senjata makan tuan gitu. Kalau kamu nggak bisa kelola keuangan kamu, kalau kamu nggak bisa kelola pergaulan kamu, susah kan milih teman kalau kamu kaya gitu kan. Kamu jadi nggak tahu mana yang beneran senang sama kamu atau cuman ya pengen senang-senang sama kamu kalau kamu ada duitnya kan. Ada beberapa teman kita yang curhat kayak gitu kan. Jadi it's also intinya balik lagi ada painnya sendiri. It's everyone's fighting their own demons. Balik lagi ya, don't judge and be kind gitu. Be kind to other people gitu. No matter how good or bad they look on the outside. Kita kan cepet ya kalau kelihatan dia lebih susah dari kita kasihani. Kalau kelihatan dia lebih bagus dari kita suka sirikin, kagumi atau sirikin gitu. Ya nggak usah gitu. Mulai aja dengan plain good for him, good ya udah belajar happy untuk orang lain gitu. Yeah. Iris waridis, ya udah dia segitu networknya atau dia susah ya udah gitu. You don't know the battle that the other person is going through. Be kind, always choose to be kind. Yeah, kalau misalkan nggak suka konten, you can always leave or unfollow or unsubscribe. Tapi maksudnya ingatlah gitu, maksudnya dia juga punya perasaan loh gitu ya. She's also human being. Misalkan contohnya kami lah, let's talk on behalf of us gitu ya. Kadang-kadang kami juga dapat komentar pedas gitu, and you don't know gitu bahwa sebenarnya kita kepikiran juga loh gitu. Saya kepikiran sih, Sam sih he's rather cuek gitu ya. Saya kepikiran loh, dan kadang-kadang ada komen-komen yang sedih ya, itu beneran bikin sedih gitu. Don't think just because you write it on comments on a social media then it won't affect someone personally gitu, because it might gitu ya, kita nggak tahu orangnya itu juga take it personally or not. Tapi ya
ya social media is a social media gitu ya. Take it as a sort of entertainment gitu ya. If you don't like it then ya udah gitu. Unless ya udah harmful gitu ya dan atau udah semi kriminal ya of course we have to take it down, but if people just sharing their experience, their thoughts, ya udahlah, let's not judging gitu ya, let's try not to judge other and just be kind. Tapi ya poin kami sekali lagi, frugality is a mindset. And it's personal. It's personal. Focus on your own journey and not other people. If one person's story inspires you, work harder gitu ya. Usahakan yang jadi bagian kamu. Kalau story-nya nggak jadi berkat buat kamu, bikin kamu males ya mute aja gitu. Skip their content. Nggak ada yang block. Betul, atau block. Or just unfollow or atau unfollow. Kalau unfollow kan kadang kenal nggak enak gitu. Oh, iya. Jadi di mute aja biasanya gitu. Oke, itu dari kami. Thank you so much for watching. Hope you enjoy this content. Ada yang punya pemikiran atau pandangan apa, silakan share di comment box di bawah. Take care and see you next week. Bye-bye.